Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dirahmati Allah, bahagia sekali hari ini dari KUA Kapanewon Pundong menyelenggarakan penguatan kampung moderasi beragama. Saat ini kita berada di Kampung Piring. Kampung Piring yang ada di Kelurahan Sri Hardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2023, kampung ini diresmikan sebagai Kampung Moderasi Beragama KMB secara virtual oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan hari ini setelah berlangsung beberapa tahun diadakan evaluasi, dan tentu dengan evaluasi diharapkan semakin kokoh, semakin kuat dalam rangka untuk menghadirkan agama yang menjadi solusi, agama yang membahagiakan, agama yang mensejahterakan, agama yang memberikan kebahagiaan kepada semuanya saja. Diharapkan dengan KMB ini masyarakat bisa semakin toleran, kehidupan beragama semakin kondusif, mau bergotong royong, dan semuanya hadir sebagai sosok agama yang menenteramkan dan membahagiakan. Semoga ke depan Kampung Moderasi Beragama yang ada di Piring, Sri Hardono Pundong, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta akan semakin kokoh, semakin kuat, dan memberikan dampak yang positif kepada kehidupan beragama di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang mewakili Kapolsek Pundong atau yang mewakili dan Ramil Pundong atau yang mewakili Lurah Sri Hardono serta Bapak Ibu peserta kegiatan penguatan Kampung Moderasi Beragama di KUA Pundong yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan acara penguatan Kampung Moderasi Beragama di KUA Pundong pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2025. Sholawat serta salam juga tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul akhir. Amin. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawal kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon petunjuk dan kelancaran untuk seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka.
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, berhubung di depan Bapak Ibu sudah tersedia makanan dan minuman, monggo bisa disambil mawon ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Asih Dimas Islam Kantor Kemenak Kabupaten Bantul kepada Bapak Haji Sugito Sarjana Agama Magister Studi Islam. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dan haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Haji Ahmad Sidki, Sarjana Psikologi, Magister MPhil. Yang kami hormati Bapak Panewu, Kapanewon Pundong, hadir pada kesempatan kali ini Bapak Panewu Anom. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Pundong. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Siardono, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini ya, dari Kapolsek Pundong ataupun yang mewakili, yang kami hormati juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, semuanya yang kami hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa hadir di Kantor Urusan Agama Pundong dalam rangka mengikuti kegiatan penguatan kampung moderasi beragama. Harapan kita, apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini betul-betul membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kegiatan pada kesempatan kali ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kita tahu bahwa Kapanewon Pundong dalam hal ini adalah dusun Piring, itu waktu itu dicanangkan sebagai kampung moderasi beragama. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan, beberapa tahun, kemudian pada kesempatan kali ini kita mengadakan penguatan kampung moderasi beragama. Kita tahu dan pernah kita sampaikan bahwa mengapa Kapanewon Pundong itu waktu itu dicanangkan sebagai kampung moderasi beragama, khususnya di Desa Piring ini. Desa Piring ini kita tahu bahwa berdampingan umat beragama dan tempat ada masjid, kemudian ada juga gereja, dan itu di tengah-tengah masyarakat tidak terjadi gejolak, bahkan hidup rukun berdampingan di masyarakat. Untuk itu di Kelurahan Siardono, tepatnya di Piring ini, waktu itu dicanangkan sebagai kampung moderasi beragama bersamaan dengan kampung Plumbon yang ada di Bangun Tanah itu. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita hadir untuk sama-sama menguatkan kita semuanya
juga nantinya tentunya kepada masyarakat bahwa kampung moderasi beragama ataupun kerukunan yang ada di masyarakat untuk terus diteruskan, untuk dikuatkan. Maka pada kesempatan kali ini kami mohon Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul untuk membuka secara resmi kegiatan ini dan juga memberikan materi kepada kita semuanya supaya kita semuanya lebih mengerti, lebih paham akan pentingnya kerukunan, akan pentingnya moderasi beragama, dan mohon nanti pada Pak Kepala Kantor Urusan Agama nanti memandu kaitannya dengan dialog, dan juga mohon juga Pak Panewano nantinya untuk bisa memberikan sambutan. Saya kira itu apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak salah dalam pelaksanaan pada kegiatan ini, dari awal sampai akhir kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sugito atas sambutannya. Baik, untuk sambutan yang selanjutnya, sambutan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul kepada Bapak Haji Ahmad Sidki, Sarjana Psikologi, Master of Engineering. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Panewu Arom dari Kapanewon Bundong beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Bundong. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir mewakili dari Polsek Bundong. Terima kasih atas rawonnya para KUA Kapanewon Bundong yang kami hormati, Bapak Lurah Piling Kapanewon Bundong. Posisinya khususnya Piling pagi ini. Tadi saya tanya Pak Gito, ini soalnya nopo piring. Lurahnya sering ada. Mohon maaf, yang kami hormati Bapak Lurah Slihardono, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat dari Dusun Piring maupun dari Kelurahan Slihardono, Kapanewon Bundong, yang kami hormati Bapak Kasih Mas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah, bersyukur sebelumnya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkenannya dan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat untuk bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka kegiatan penguatan kampung moderasi beragama di Dusun Piring, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sugito, bahwa Dusun Piring ini sudah dicanangkan sebagai kampung moderasi. Maka dari itu perlu kiranya untuk dilestarikan dan dikuatkan kembali agar nantinya kampung atau Dusun Piring ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di dalam membangun moderasi beragama di wilayahnya masing-masing. Dan semoga kegiatan ini nantinya membawa keberkahan untuk kita semua, untuk masyarakat kita dan untuk bangsa yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa juga senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok pada hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati,
Yang pertama kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang pada kesempatan ini sudah kosong meluangkan waktunya untuk hadir di KUA Kapanewon Pundong ini dalam rangka untuk mengingatkan kembali pada dasarnya bahwa beberapa waktu lalu Kampung Piling ini menjadi tempat yang dipilih untuk menjadi contoh atau piloting dari kampung moderasi beragama. Saat ini mungkin panjenengan sering mendengar dan bahkan mungkin sudah mempraktekkan apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama memang lahir dari program yang ada di Kementerian Agama. Yang mana Kementerian Agama ini memang spesifik membawahi seluruh agama yang ada di Indonesia. Dan kenapa moderasi beragama menjadi salah satu program prioritas? Karena saat ini ancaman-ancaman terhadap disintegrasi bangsa kita ini salah satu faktor terbesarnya datang dari sentimen antar agama maupun seagama yang ada di Indonesia. Maka dari itu perlu kiranya kemudian Kementerian Agama membuat program agar nantinya masyarakat yang ada di Indonesia ini bisa memahami agamanya dengan baik dan benar, bisa moderat di dalam beragama, sehingga harmonisasi yang ada di negara kita bisa terwujud sampai kapanpun. Karena kita tahu bahwa negara kita ini bukan negara agama, bukan negara yang kemudian didirikan oleh satu agama, tidak. Sehingga siapapun warga negara ini, agamanya apapun, sukunya apapun, selagi yang bersangkutan ini masih berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, punya kewajiban yang sama untuk mempertahankan keutuhan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali ke moderasi beragama, sekedar mengingatkan kembali bahwa pilar dari moderasi beragama ini ada 4. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, kemudian yang kedua toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Ini yang menjadi pilar. Yang pertama komitmen kebangsaan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa negara kita ini didirikan, diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia dari latar belakang agama yang berbeda, suku yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Ketika kita melihat sejarah, maka tidak boleh kemudian salah satu kelompok ini mengakuisisi atau mengaku sebagai orang yang paling berjasa terhadap berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena berdirinya negara kita ini justru terjadi karena banyaknya perbedaan yang kemudian melebur menjadi sebuah negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita ini berada di sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri yang subur makmur, yang mana negeri ini tercipta dari berbagai suku, terdiri dari berbagai agama, berbagai budaya, berbagai adat, dan lain sebagainya. Semua melebur melepaskan ego masing-masing untuk berdirinya sebuah negara yang negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal di beberapa tempat satu suku saja bisa menjadi beberapa negara.
ini yang sering saya sampaikan, di Arab, di suku Arab, ini satu suku bisa menjadi berapa negara? Ada Saudi Arabia, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, dan lain sebagainya. Padahal mereka satu suku Arab, satu bahasa Arab, tapi tidak bisa bersatu dan justru dari satu suku menjadi berbagai negara. Di Eropa pun demikian, ada menjadi Inggris dan lain sebagainya, ada Britania Raya, di Cina juga demikian, ada Tiongkok, ada apa namanya Hongkong pada waktu itu, kemudian ada lagi Taiwan, dan mereka satu suku. Akan tetapi alhamdulillah kita ini mulai dari Aceh sampai Papua yang terdiri dari berbagai kerajaan, terdiri dari berbagai budaya, berbagai bahasa, berbagai adat, dengan berbagai perbedaannya, ini bisa menjadi sebuah negara yang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini masih bertahan sampai sekarang. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang harus kita syukuri, karena perjuangan para pejuang-pejuang pendahulu kita yang begitu luar biasa, yang mereka mengesampingkan perbedaan itu di sebuah negara kesatuan. Tentu kita sebagai penerus harus meneruskan apa yang menjadi cita-cita dari para pendahulu kita, bukan kemudian merusak atau mengkhianati apa yang sudah dijadikan pegangan para pendahulu kita di dalam menjaga kebinekaan yang ada di negara kita. Sehingga ketika komitmen kebangsaan ini dibangun, kita selalu mengingat bagaimana bangsa ini berdiri, bagaimana perjuangan para pejuang di dalam memerdekakan bangsa ini bersama-sama. Tentu atas komitmen kita pasti akan berjanji dalam diri kita untuk meneruskan apa yang menjadi perjuangan dari para pendahulu kita, sehingga atas komitmen kebangsaan ini kemudian terbangun bagaimana menjaga keharmonisan di lingkungan kita masing-masing. Selanjutnya toleransi. Alhamdulillah Indonesia ini juga menjadi negara paling toleran. Sejak dulu kita diajarkan untuk selalu menghormati apa yang biasa menjadi kebiasaan dari masyarakat kita di tengah-tengah perbedaan yang ada, khususnya di dalam mengimplementasikan nilai-nilai agamanya. Dulu kita mengenal bahwa yang paling besar contohnya NU Muhammadiyah. NU Muhammadiyah itu dapat berbagai perbedaan di dalam mengimplementasikan agamanya, tapi tidak pernah terjadi yang namanya intoleransi, karena dua-duanya bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Yang Muhammadiyah kalau sholat subuh nggak usah pakai kunut, yang NU pakai kunut. Sholat taraweh 8+3, kalau NU 20+3. Satu dengan yang lain saling menghormati. Ketika mereka punya keyakinan masing-masing, yang mau kalau panjenengan mau menggunakan 83 yang mau 23 yang mau. Hampir tidak ada perselisihan, karena kedewasaan di dalam berpikir, di dalam mengimplementasikan agama. Tapi pada perkembangannya, beberapa tahun terakhir kita sering mendengar berita-berita tentang konflik yang ada di masyarakat, yang mana ini munculnya dari intoleransi di dalam memahami atau mengimplementasikan agamanya. Datang ngelak-ngelak, mengkafir-kafirkan,
merasa dirinya paling benar dan lain sebagainya. Sehingga sisi-sisi kemanusiaan di sini ini sudah hilang. Boleh menyitir apa yang menjadi makalah atau perkataan bijak dari Dr. Tirman bahwa yang merusak manusia ini menurut saya bukan hanya harta, tahta dan wanita, tapi sekarang nomor satu yakni ego. Nah ini juga yang saat ini disadari atau tidak sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Bagaimana kemudian masyarakat terlalu berlebihan di dalam mempelajari agamanya secara ekstrim, ada muncul yang namanya intoleran karena egonya yang merasa dia paling benar. Ini yang repot. Makanya kemudian dapat dikatakan moderat karena moderat itu berada di tengah-tengah. Sifat dermawan itu bagus sebagai tengah-tengah antara sifat kikir, pelit, dan sifat boros. Keberanian itu juga bagus di antara sifat ceroboh dan rasa. Di dalam beragama itu juga demikian. Kita tidak boleh berlebihan sehingga merasa diri kita paling benar dan mengesampingkan yang lain. Pondok-pondok Islami tidak sepaham dengan apa yang dipahaminya, halal darahnya istilah boleh dibunuh sehingga menghilangkan sisi manusia. Banyak sudah contoh kasus mulai dari bom Bali. Bom Bali itu kan tidak hanya karena egonya merasa dia paling pintar, dia paling benar, sehingga dia menghalalkan segala cara, sehingga sisi kemanusiaan sudah hilang. Dia tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain dan sebagainya. Sudah bilang saya bukan dalam Islam hubungannya ada tujuannya, ada dua hak Allah dan hak Allah, hubungan Allah dan hak dengan manusia, bukan hak minal muslimin tidak, tapi minal nas. Kan Allah memang sengaja menciptakan manusia yang ada di bumi ini juga bermacam-macam dengan berbagai suku, agama dan lain sebagainya. Dan ini kan semua ciptaan Allah. Sehingga agama Islam ya sing nyiptake pangeran Gusti Allah. Sehingga agama Kristen ya sing nyiptake. Siapa yang kemudian agama orang Kristen ini pangerannya itu sing nyiptake itu Gusti Allah. Sehingga agama Hindu, Buddha itu sing nyiptake Gusti Allah. Siapa yang bisa bilang begitu? Siapa yang berani bilang begitu? Kalau ada yang berani bilang begitu, berarti dia sudah musyrik, menyebutkan Allah, atau bahkan dia menganggap bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu berbeda. Maka dari itu mungkin harus selalu apa yang kita sampaikan kepada masyarakat kita. Kita ini punya Tuhan yang sama, cuma jalan ke sana dibuat sama Allah berbeda-beda. Kalau Allah merasa semua dijadikan satu agama, dijadikan satu orang yang taat, bukan hal yang sulit bagi Allah. Justru Allah ini menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa menghormati satu dengan yang lain, bisa mengamalkan apa namanya hubungan. Maka bentuk-bentuk yang toleran saat ini, akhir ini sering kita temui, sering kita dengarkan karena salahnya di dalam memahami agama, terlalu ke kiri dalam agama juga nggak boleh. Kalau tadi mungkin terlalu ke kanan, merasa dirinya paling benar, merasa paling beragama, sehingga yang lain dianggap kafir, yang tidak sepaham dianggap halal, darahnya boleh dibunuh dan lain sebagainya. Terlalu kiri juga nggak bagus.
mungkin saking menghormatinya pemeluk agama lain, di sebuah agama, di agama lain ada sebuah acara keagamaan yang mana di situ mungkin terjadi apa biasa dilakukan hal-hal yang dalam sebuah agama. Warga muslim diajak acara kenduren, kemudian di dalam kenduren itu biasa ditutup dengan tradisi minum minuman keras, karena mungkin dia merasa toleran, dia ikut sebagai orang muslim, ikut sebagai bentuk penghormatan. Itu juga nggak boleh, itu nggak toleran namanya. Boleh kita ini toleran tapi tetap memegang teguh ajaran-ajaran kita yang muslim, mempunyai Nasrani, Hindu, dan juga demikian. Inilah namanya menghargai perbedaan dengan tanpa mengurangi keyakinan kita. Maka dari itu toleransi menjadi pilar kedua setelah komitmen kebangsaan. Bapak yang kami hormati, selanjutnya apa yang menjadi pilar dari moderasi beragama, yakni anti kekerasan. Dimanapun agama, ini tidak ada yang mengajarkan namanya kekerasan. Dakwah dimanapun juga tidak ada kekerasan. Semua dilakukan secara damai. Maka dari itu segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama ini tidak dibenarkan sama sekali. Saat ini kita sudah sering melihat, mendengar berita-berita terkait dengan kekerasan yang muncul karena sentimen keagamaan. Bahkan tidak jauh dari tempat kita, merusak ini merupakan bagian dari kekerasan juga. Beberapa waktu lalu di daerah Banguntawan juga terjadi aksi perusahaan terhadap makam-makam dari salah satu pemeluk agama, dan ternyata pelaku juga salah dalam mengimplementasikan agama, sehingga merasa orang yang ada di luar golongannya ini boleh dilakukan apapun atas dirinya, dipateni dan lain sebagainya. Pemaksaan yang namanya kekerasan tidak hanya fisik, kekerasan non verbal itu juga banyak, yang tidak sepaham dikafir-kafirkan, dibubarkan dan lain sebagainya, pengajian dibubarkan dan lain sebagainya. Maka dari itu kita berharap bahwa ketika masyarakat kita memahami agamanya dengan baik, segala bentuk kekerasan yang didasarkan atau mengacu pada sentimen agama ini sudah tidak ada lagi. Dan yang terakhir adalah akomodatif terhadap budaya-budaya lokal. Kita tahu bahwa negara kita terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai bahasa, adat, kebiasaan dan lain sebagainya. Dan ini datangnya bahkan bisa lebih dulu dari agama-agama yang ada di Indonesia. Dan terkadang orang tidak memahami kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang kemudian menjadi budaya yang mana itu dianggap bertentangan, ini kemudian disikapi negatif oleh orang-orang yang merasa beragama dengan baik dan merasa paling benar. Sehingga ketika warga kita melestarikan budayanya dari nenek moyangnya dulu, ini dianggap sesuatu yang melanggar.
dimusuhi dan lain sebagainya. Maka dari itu juga perlu pemahaman-pemahaman terkait dengan adanya budaya-budaya yang harus kita hormati. Jawa ini dengan berbagai adat kebudayaannya itu sudah ada sejak dulu. Di Sumatera, di Kalimantan, bahkan sampai Papua, ini pun sudah terbentuk budaya-budaya yang ada sejak dulu. Dan terkadang budaya-budaya itu memang ada satu dua yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada diperintahkan dalam agama. Tapi kemudian kita tidak menghormati, tidak. Justru ketika kita bisa mengimplementasikan agama kita dengan baik, kita akan bisa menghargai budaya-budaya lokal yang ada di wilayah kita. Bahkan ini juga sudah dicontohkan dalam Islam. Nabi pun di dalam berdakwah tidak langsung merubah suatu budaya, tapi pelan-pelan. Artinya apa? Apa yang dilakukan dalam contohkan Nabi ini menjadi sebuah menjadi contoh yang baik bagaimana kemudian Nabi ini juga menghormati sehingga walaupun kemudian mungkin waktu itu mungkin Nabi melihat bahwa ini ada yang negatif jika ini diteruskan, tapi tidak kemudian menjadikan Nabi langsung mengatakan bahwa ini tidak boleh, tidak. Kayak khamar atau minuman keras itu dulu menjadi budaya di bangsa Arab dalam pesta dan lain sebagainya. Nabi pun ketika merubah juga tidak langsung bahwa ini kemudian haram, tidak boleh, tapi pelan-pelan, sehingga akhirnya benar-benar diharapkan ketika masyarakat sudah memahami bahaya dari khamar itu. Bapak Ibu yang kami hormati, dari apa yang saya sampaikan tadi, ini tidak terlepas dari dicanangkannya dusun piring menjadi kampung moderasi beragama. Karena di dusun piring ini dianggap sudah bisa menjaga keharmonisan warganya di tengah-tengah berbagai perbedaan yang ada di kampung piring. Di sini ada gereja, di sini ada masjid, tapi satu dengan yang lain saling menghormati. Dan ini luar biasanya di Indonesia. Dan ini sudah sejak lama toleransi antar umat beragama yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Bayangkan kalau toleransi beragama yang tidak ada di Indonesia, kita tidak akan pernah melihat yang namanya Candi Prambanan, Candi Borobudur dan sebagainya. Candi Borobudur, Candi Prambanan ini candi milik agama Hindu dan Buddha yang berada di tengah-tengah komunitas Muslim. Tapi sampai saat ini masih berdiri dengan megah. Ini kalau tidak adanya toleransi, saya rasa tidak mungkin kedua situs bersejarah itu masih berdiri sampai sekarang. Berbeda dengan negara-negara yang sering kita dengar di Timur Tengah, jangan-jangan kok antar agama, seagama saja mereka bertikai karena bedanya pemahaman. Lagi sholat Jumat karena beda paham, tiba bom bunuh diri, padahal orang bodoh muslim. Bagaimana kita akan tenang di dalam beribadah kalau sama agama kita saja di dalam memahami agama selalu ekstrim. Orang beribadah bisa nyaman hanya di Indonesia. Orang bisa ke masjid tidak takut dengan ancaman-ancaman bom atau tindak-tindak kriminalitas berupa pembunuhan karena berbeda paham. Bahkan orang pergi ke gereja pun di tengah-tengah komunitas muslim juga tidak pernah merasa terancam. Dan ini yang harus kita pertahankan. Maka dari itu kami mengingatkan kembali kepada seluruh warga piring, khususnya para tokoh-tokohnya, untuk lebih memegang lagi peran moderasi beragama
di masyarakatnya agar keharmonisan di tengah-tengah perbedaan ini tetap terjaga sesuai dengan apa yang menjadi asas dari negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah perbedaan yang ada, dengan tanpa meninggalkan keyakinan kita. Dan marilah kegiatan ini kita awali bersama. Bagi yang beragama Muslim, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti kami mohonkan pembinaan pencerahan dari Kapanewon, dan ini mungkin akan disampaikan oleh Bapak Panel Palong terkait dengan penguatan moderasi beragama ataupun apapun itu dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai dinamikanya, sehingga masyarakat kita nanti tercerahkan dengan paham-paham yang moderat dan bisa menjaga keutuhan negara yang kita cintai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Haji Ahmad Ziki yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan penguatan kampung moderasi beragama di Kabupaten ini. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kabupaten Bantul, yang kami hormati Bapak Kepala Kabupaten, terima kasih saya Bantul, yang kami hormati Bapak Kapolsek atas semua dengan kelimpahan Pak Darko, yang hormati Bapak Nur Asyatono, Pak Amaludin, yang akan hormati Ketua FKUP Kabupaten Pondok, yang hormati Sekretaris FKUP, kebetulan teman kami Bapak dari Kabupaten Pondok, Pak Kepala Jabatan Keamanan Pak Nurdin, yang akan hormati Bapak Dukuh Fikri dari Pondok, yang akan hormati Bapak-Bapak pengurus mungkin ada beberapa ya, terus nanti dari lintas agama dari Kristen dan seluruh tamu undangan bapak-bapak dan ibu-ibu, staf kawakan kuno yang tidak dapat saya sebutkan, yang berbagai dan tentunya semangat. Pertama dan utama mari kita selalu dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat bersama mengikuti kegiatan penguatan moderasi kampung moderasi beragama di kantor Kala Pondok dengan selamat dan sehat tentunya. Yang kedua, semoga sholat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan sampai di hari Bapak Ibu betul, saya mewakili Bupati Pondok kebetulan di jam yang sama menghadapi kepala dinas rutin dari kabupaten terkait dengan kegiatan rapat kerja pelayanan umum di Kabupaten Pondok yang tentu tidak terpisahkan dengan tupoksi kita di tingkat kabupaten sebagai
institusi yang mengedepankan pelayanan umum di wilayah Kabupaten Pundong, sehingga beliau menugaskan kami berdua, saya selaku PKT bahwa beliau masih PKT Pak Nono, dan kebetulan kami di Kapanewon menjabat sebagai Kepala Jabatan Kemakmuran, dan teman saya Bapak Kepala Jabatan Keamanan Pak Nurudin di kesempatan ini. Yang kedua, kami mewakili panel sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mencanangkan Dusun Piring sebagai kampung moderasi beragama di Kabupaten Pundong menjadi salah satu trigger atau menjadi batu loncatan bagi kampung atau dusun yang lain wilayah Kabupaten Pundong, tidak hanya di Kelurahan Siantono, mungkin karena di situ sudah ada dari Pak Jamurjo perwakilan langsung atau mungkin, dan kita berharap nanti di hari atau di waktu yang depan kampung moderasi juga ada di wilayah Pada Rejoso, karena di sana ada lembaga atau semacam tempat ibadah di luar masjid yang tentunya tidak menjadi tolong utama dari tempat ibadah, tapi warganya pasti ada yang beragama non Islam. Ini yang kita harapkan. Dengan kegiatan ini kami sangat mendukung Bapak Ibu, dan kami di Kapanewon sudah selalu berusaha untuk menjembatani dengan memfasilitasi melalui forum kerukunan umat beragama yang kita langsungkan hampir secara periodik. Kita laksanakan pertemuan yang baik itu akan menghadapi sebuah kegiatan besar seperti pemilu atau menghindari konflik-konflik sosial yang terjadi selama kegiatan dalam 10 atau 1 tahun di kegiatan di seluruh Kabupaten Pundong. Yang kedua mungkin ya ketika saya apa yang disampaikan Pak atau itu sudah sangat komprehensif ya Bapak Ibu. Tentu kita di pemerintah Kapanewon siap untuk menjalankan program ini dan saling sinergi antara kita dengan seluruh komponen masyarakat, terutama dengan KPA karena sebagai wilayah yang ada di Kabupaten Pundong dan kelurahan sebagai wilayah yang menjadi objek permasalahan, apalagi sampai ke dusun yang ada di wilayah Kabupaten Pundong. Dan dengan adanya heterogenitas yang ada di wilayah kita, agama yang berbeda, keinginan budaya yang ada perlu kita kemas sehingga kerukunan bisa berjalan dengan baik. Jadi tantangan berat bagi kita ke depan dengan adanya era modernisasi, digitalisasi media sosial. Tentu pengaruh buruk dari situ akan sangat besar mempengaruhi bagaimana kita di dalam menyikapi budaya yang ada di tempat kita, sekaligus bagaimana kita bisa bertoleransi antara agama satu dengan yang lain. Dan tentu di wilayah kita sudah di Pundong ini antara yang menganut Islam maupun Islam juga berharap kita dapat rukun dengan baik, apalagi yang Islam. Dan disampaikan Pak Kakak Pemenang bahwa Islam sendiri yang terkenal ada dua, Muhammadiyah dan Nahdliyin. Tapi sebenarnya banyak aliran yang ada di hanya di Pundong, banyak di Indonesia. Ada Salafi, ada HTI mungkin ya, masuk Islam liberal. Itu mungkin sangat tidak menutup kemungkinan mempengaruhi warga kita yang ada di Pundong itu untuk menyikapi sesuatu yang sebenarnya itu bisa dibicarakan dengan baik, sesama Islam sendiri bisa tidak baik seperti itu. Nah ini kita monggo, ini saya yakin dari pihak pemerintah maupun dari kelurahan dan Bapak Ibu yang ada di sini punya kewajiban yang sama untuk bisa memfilter semua itu sehingga kita menjaga jangan sampai potensi konflik itu terjadi. Dan satu ada 4 pilar bangsa, ada toleransi, anti kekerasan, kebangsaan, yang terakhir ada 4 yang lupa. Ada itu budaya. Nah ini 4 pilar yang tidak akan kita bisa hindari dengan adanya heterogenitas yang ada di wilayah kita. Saya yakin dengan kita mempelajari agama kita dengan baik, pasti mewujudkan 4 pilar dengan baik pula. Karena tentu dengan
misalkan dari Muhammadiyah ya, dengan jargonnya mungkin yang Muhammadiyah berapa, kemudian yang NU madep kiai kan ya. Jadi saya kira selama kita terapkan dengan baik tidak akan terjadi konflik apalagi dengan yang Islam. Tentu ini tidak akan berhenti dengan membicarakan seperti ini, tapi harus wujudkan dengan tingkah laku kita. Tentu dikembangkan program-program yang positif yang bisa dikembangkan untuk bisa menjembatani proses itu bisa berjalan dengan lancar. Dan mungkin beberapa bulan ke depan kita sudah dibantu, ada bisa dibantu Bapak Ibu. Tentu tanpa sempurna semua elemen masyarakat, baik itu yang beragama Islam maupun non-Islam, saya kira Mamilu Bagiumnya Bantul menjadi Bantul yang Bumi Satrio tidak akan bisa terwujud. Sekarang kan perjalanannya jadi Bantul Bumi Satrio ya. Karena sejarahnya banyak pejuang yang disampaikan Pak Kepala tadi bahwa perjuangan Indonesia itu terlepas dari elemen masyarakat yang punya jiwa pejuang besar. Itu salah satunya atau salah banyaknya dari Bantul. Dan ini menjadi jargon utama bagi pengembangan dan juga dari jadi Bantul yang akan dikembangkan mulai tahun sampai ke depan. Artinya kita punya tantangan. Bumi Satrio dari Bantul ini apakah bisa diteruskan, tidak hanya dari yang beragama Islam, tentunya pasti yang non Islam juga punya kesempatan yang sama Pak Ibu untuk bisa mengembangkan Bantul ini melalui bela masing-masing, melalui piring dan yang paling kecil untuk Sertono, berkembang Selo, bahkan se-Kapanewon sampai tingkat kabupaten dan kemudian sampai tingkat nasional seperti itu. Dengan semangat keberagaman kita, dengan semangat bagaimana kita bisa memberikan moderasi kampung keberagaman kita di wilayah Pundong ini bisa terwujud dengan semua kegiatan yang sudah dicanangkan pemerintah baik tingkat pusat, provinsi maupun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin dari saya tidak akan banyak panjang dari yang saya sampaikan. Intinya monggo kita sempurna moderasi kampung beragama ini untuk berkembang dan bisa menjadikan tolak ukur di dalam kita bertoleransi antara beragama di wilayah kampung Pundong. Ya mungkin banyak salah dan kita mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Disyukur pada Allah Ta'ala pagi ini, siang ini kita bisa bersama-sama hadir di KUA Kapanewon Pundong untuk memantapkan kembali, menguatkan kembali komitmen kita bahwa Dusun Piring menjadi kampung moderasi beragama. Maka siang ini kita telah berkumpul di sini beberapa unsur. Tadi pertama dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian Bapak Kasih Bimas, ada Bapak Baniwu Anom, juga dari Kepolisian Bapak Kapolsek dan mewakili, dan hadir juga Bapak Lurah Sri Hardono, Bapak Awaludin, kemudian Bapak Dukuh Piring, Bapak namanya Bapak Toleran Pak. Jadi sudah sangat cocok bahwa kampung ini memang kampung yang sangat toleran. Memang Pak Dukuh baru diwadi, baru bisa siluman Pak Dukuh ya kan. Moga Pak kita diwadi, dan juga Bapak RT dan juga tokoh-tokoh agama kumpul di sini. Bapak Ketua FKUP Bapak Widoyo bersama Bapak Sekretaris tadi Pak Nurdin di luar. Wow, lebih Pak Sekretaris FKUP sama Pak Duko berarti baru sedih. Kemudian juga dari MBC Pak Hati ya, juga dari PC Pimpinan Cabang Muhammadiyah ya, diwakili Bu Siti, dan juga tokoh agama Pak Tri Handoko ya. Kemudian dari agama Katolik, yang agama Kristen belum hadir ya Pak Pendeta.
Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita dialog perlu kami review dulu bahwa Kampung Moderasi Beragama di Piring ini diinisiasi dulu ketika hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 ada sarah sehat rembuk-rembuk di dalam Pak Lurah malam semua malam setu di dalam Pak Lurah di Piring juga dirembuk-rembuk bagaimana kalau di Kampung Piring ini dijadikan sebagai kampung moderasi beragama. Hadir tokoh agama yang ada di Kampung Piring ini. Kemudian hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023 itu diresmikan Kampung Moderasi Beragama secara nasional pakai Zoom meeting, dan dulu kita yang di Pundong ditempatkan di Kapanewon Pundong sama seluruh undangan dulu ditetapkan dicanangkan bahwa Piring sebagai kampung moderasi beragama. Kenapa Piring dipilih? Tentu kita lihat di sini sangat multi religi. Jadi ada teman-teman kita yang mayoritas beragama Islam, ada juga yang Kristen, ada juga yang Katolik. Yang Kristen di sini ada Gereja Kristen Jawa di belakang BRTPD atau di sebelah pojok kita ini. Kemudian warga sini ada yang di gereja sini, ada juga nanti yang barangkali di gereja di Menang. Jadi ada dua gereja Kristen Jawa. Kalau yang Katolik ada di Panjang Pak di Santo Lukas di Tambras tahunan ya. Dan semua berjalan, kita lihat, kita amati semuanya beribadah rukun. Dan kemudian tahun 2024 kita juga mengadakan Pak ya, 19 Juli 2024 kita mengadakan pemuatan. Ada dua, yaitu Piring dengan Plumbon, tapi ditempatkan di Plumbon. Dulu di Joglo Kopi Plumbon kita ada dialog. Hadir dulu Pak Ketua FKUB Bapak Yes Muri dan juga Bapak Kasubag TU memberikan pembinaan terkait dengan upaya untuk menguatkan kembali kampung moderasi beragama. Nah, kemudian setelah itu vakum, tidak ada kegiatan kumpul-kumpul, maka siang ini ada komitmen kembali untuk penguatan kampung moderasi beragama yang ada di Piring ini. Maka siang ini nanti Bapak Ibu sekalian kita mintakan berbagai informasi dari tokoh-tokoh agama ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Pundong ini terkait dengan bagaimana berjalannya kampung moderasi beragama Piring ini selama beberapa waktu terakhir ini. Bapak toleran sampun rajin nopo dereng iki? Saya Bapak ya, dengan tokoh kunci kita ceritakan nanti sama nanti tentu dari Pak Ketua FKUB akan memberikan informasi. Yang pertama kita pengen dengar dulu info, tentu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Dusun Piring. Terima kasih atas pemberian waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu yang hadir, tidak kami sebutkan satu persatu biar singkat. Kami dalam acara penguatan kampung moderasi beragama Kawah Pundong pada pagi ini yang ingin sedikit berbagi cerita kampung kami diletakkan sebagai kampung moderasi. Itu merupakan kebanggaan dan juga kami sangat membawa tugas untuk kedepannya masih seperti yang dulu moderasi
konsentrasi beragama dalam arti kerukunan, bertoleransi kepada masyarakat kami. Kami merasa ada tambahan tugas untuk menjaga itu selalu lestari di dusun kami tentang kekeragaman yang ada. Kami ingin bercerita bahwa kami lahir juga di dusun Wiring dan kami lahir sejak dulu. Kami untuk keyakinan atau agama sudah lengkap. Katolik ada, Islam ada, terus Kristen ada, bahkan dulu belum ada masjid, belum ada musola yang dikatakan mungkin itu NU, itu Muhammadiyah juga ada. Walaupun sebagian warga masyarakat kami itu tentang NU Muhammadiyah kedalamnya kurang tahu. Yang penting waktu itu masih kecil, kalau ada pengajian atau ada belajar baca tulis Al-Quran, semua tetap diikuti dari anak-anak sebaya kami dulu. Dan juga dulu mbak saya, mungkin mbaknya Mas Getri, banyak Pak Lurah itu malah di KTP itu tulisannya ayat kepercayaan juga ada. Bahkan kami juga pernah sering mengantarkan mbak kami itu kalau bisa ya pengajian itu di Imogiri, karena Pak Prapto juga mengikuti Bapak di dalam pelajaran apa yang mereka anugerahkan kami. Itu motonya itu istilahnya apa ya, pesan-pesannya itu gini, antara lain sebagai manusia itu kan terdiri dari apa ya, lahir dan batin. Kalau yang lahir itu kan untuk apa ya, cara mendadainya itu pakai agama, tapi kalau yang batin itu pakai agama gitu. Jadi antara lahir dan batin seperti itu kan ajaran yang kami pernah mengantarkan siswa. Jadi kiranya karena manusia itu ada lahir dan batin, yang untuk nyandangi atau pakaian rogo itu agama, untuk yang dandani batin itu agama. Terus motonya kelihatannya itu ojo jiwit tidak ganti jiwit, ojo ngopeni dan keinggian. Itu sederhana tapi sulit untuk dipraktekkan. Itu kalau dulu kami kata. Terus perkembangan berikutnya sampai saat ini setelah ada masjid, ada gereja, kerukunan di masyarakat masih kondusif, acara-acara ada, kemudian masih rukun. Dan juga kalau di RT 4 sini ada acaranya dan itu juga diikuti warga Muslim, warga Kristen, warga Katolik, bareng-bareng untuk berdoa untuk Allah, untuk acara peringatan agama, mungkin satu suro, mungkin apa itu selingkuran itu juga di RT masih, tapi di warga tidak ada paksaan harus mengeluarkan semua, tidak siapa yang mau ikut dilayani oleh Mbah Profes. Terus kegiatan anak-anak itu juga lucu di Masjid Al-Barakah itu notabene kan takbirnya Muhammadiyah. Itu anak-anak kecil itu kalau sana TPK ya ikut, nanti di tempatnya Ibu Saumi itu musola Al-Qur'an mengadakan apa ya, baca tulis Al-Quran juga ikut, bahkan latihan hadroh juga ikut. Ibu-ibunya juga seperti itu. Ibu-ibu acara pengajian di masjid juga ikut. Nanti Mbak Sawi atau Ibu Al-Qur'an itu mengadakan yasinan juga, selawatan itu juga ikut. Tapi nanti kalau pas ada acara sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu kadang-kadang ibu-ibu itu menganut sing dhisik. Saya foto sih kayak di situ, tapi juga pamit sama. Jadi seperti itu. Jadi memang keragamannya ada, cermati sampai itu lucu di sini. Tapi semuanya berjalan baik dalam
kegiatan bermasyarakat di warga kami seperti itu. Jadi sampai saat ini masih kondusif dan menjadikan tugas kami untuk kedepannya pada ini Bapak Tokoh dari yang kelanjutannya masih kondusif untuk menyukseskan kampung moderasi beragama di dusun ini. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan waktu kami kembalikan. Ya, berarti maaf ini bukan yang pertamanya saja, lalu jabatannya Dr. Ali, Pak Tito, Pak Jarto, Pak Nabi, dan Pak Lurah, Bapak semua, Ibu yang terhormati. Saya pengurus FKUP di Kecamatan Panjang Pondok. Ini saya menyaksikan betul bahwa adanya kampung moderasi di Piring ini saya saksikan sudah berjalan baik, rukun semua masyarakatnya. Ini alhamdulillah ada Pak Lurah di situ, Pak Dukuh, Pak Patita, kantor-kantor sini komplit lengkap, dan kegiatannya saya juga sudah melihat dari dulu saya ketika melihat di Piring kegiatan masyarakatnya alhamdulillah sudah lancar. Untuk yang disampaikan Pak Dukuh tadi, ya begitulah itu. Dan nyatanya memang alhamdulillah di sini sudah rukun dan toleransi ada semua. Walaupun ya sebetulnya tadi ada yang supaya ikut sama ikut sini. Ya, kita doakan saja semoga ya semua berjalan baik dan akhirnya nanti berkah bisa dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemudian ini saya syukur sekali bahwa di Piring ini masyarakatnya ya sudah rukun dalam keagamaan, juga tidak pernah ada masalah. Alhamdulillah kegiatan budaya juga sudah ada hadrolan remajanya. Di masjid juga kegiatan jalan terus, itu apa pengajiannya. Di musola Misawi juga saya menyaksikan itu untuk kegiatan maksimal dulu, dan sekarang juga terus ada. Oleh karena itu pada masyarakat Piring katakan selamat dan monggo Pak Bu saya dipun tingkatkan adanya kerukunan beragama ini. Untuk berikutnya ya, kalau ada permasalahan untuk memajukan kampung moderat di wilayah Piring ini, monggo bapak-bapak ini ya rawuh, dan monggo langsung saja nanti disampaikan bagaimana untuk yang keempat itu dalam hal budaya tidak hanya aturan saja, tidak hanya apa monggo ditingkatkan naik usul kita persilahkan. Kemudian untuk yang pilar ketiga anti kekerasan, alhamdulillah ini tidak ada. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tito yang kami hormati, Pak Panelwano, dan juga Kapolsek mewakili Mas Hanafi, Kepala KUA Kabupaten Pondok, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau permasalahan terkait kampung moderasi agama di Padukuhan Piring ini mewakili Kabupaten Pondok, alhamdulillah sudah berjalan lancar, tidak ada permasalahan. Namun tadi Pak Haji Wajah yang Jepuro ini
apakah kedepannya Sewu kalau dilihat kan ada yang namanya Pura Kampung Kapi, gitu. Nah, ada Kampung Kapi itu ada kami yang ada di menuju ke arah Aden Pati. Itu berdiri Gapura Kampung Kapi. Nah, apakah kedepannya ini di sini kan juga masuk ke komplek untuk perkantoran dari Kemenak ya Pak Haji gitu. Nah ini kalau memang kedepannya mau ada semacam pertanda, semacam suatu gapura kampung moderasi beragama, lebih bagus. Soalnya kan di Kabupaten Bantul cuma ada dua Mangkapan sama Undung. Nah ini juga berdekatan dengan kantor Kemenak. Kalau Pak Vito di tahun-tahun, tak tahun kapan ada anggaran yang untuk menyisihkan semacam pertanda kampung moderasi beragama, tentunya akan lebih baik. Namun seperti itu akan perlu biaya juga. Kalau dari kemenangan yang monggo, kalau tidak ada yang secara ASEAN seperti ini, monggo setiap tahun atau gimana ya, ini digeliatkan lagi. Makatan kemauan Pak Hanafi, kalau matur ya itu kamu tapi ada. Memang di penomor pelajaran belum jabat selama belum terpilih atau terpilih belum atau nopo terikut menikah menyebabkan permasalahan nopo mungkin masalah intoleransi nopo kita itu masalah misalkan panggilan pulau di kawasan sebayangan jadi buat nopo bisa aman terus bosan so kadang kalau saya pun kadang kalau kamu ngatur terkait pun Pak RT Pak ini nggak keluar persebayangan seperti itu sampai sekarang itu kata menikah kalau itu nggak termawar Pak kalau musuh apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja ini sedikit aja Pak untuk saat benar ini sebagai sekretaris dan tentunya penguatan kaum moderasi beragama tidak terlepas dari peran kita harus bisa berperan terutama di kaum pilihan karena juga itu menyangkut beberapa agama yang di situ di kaum itu jadi kan tentunya kami punya kewajiban untuk penguatan kaum moderasi beragama. Akan tapi yang selaku sekretaris selama ini mengkaui kegiatannya bisa dibilang sangat minim sekali. Juga itu terkait dengan anggaran di Sewu ini juga terkait dengan anggaran maka kami juga tidak bisa melaksanakan kegiatan rutinitas yang frekuensinya itu lebih instan. Jadi kadang kita hanya setahun sekali, itu pun yang kadang pelaksanaan tidak bisa komplit nih. Jadi maka tentunya kalau bisa dilaksanakan secara instan dan bisa komplit, bisa berkumpul itu kan kita bisa berdiskusi terkait dengan penguatan kaum moderasi beragama yang khususnya di dusun ini. Kalau mungkin jadi misalkan ini yang ini dari karena beberapa sektor ada meetingnya juga ada di Kemenak, mungkin juga kolaborasi lah, misalnya nanti ada kegiatan yang terkait dengan penguatan, tentunya kami dari FOI bisa diatur jadi kami bisa memberikan kontribusi dalam rangka penguatan kaum moderasi beragama. Mungkin juga dari kalau mungkin ada bisa disisihkan nih mungkin untuk gimana untuk
saya untuk penguatan lah, kampung moderasi nanti bekerja seperti apa, jadi meskipun hanya bisa bentuk kegiatan atau bentuk apa nih, pertemuan atau apa lah istilahnya, nanti tentunya yang fokusnya kita bisa dikhususkan di dusun itu sebagai apa namanya yang sudah dicarakan sebagai kampung moderasi beragama seperti itu. Mungkin yang juga dari mana ya, bukan sudah hadir nanti monggo bisa disampaikan karena memang di tingkat kabupaten SOP juga salah satu titik sebenarnya adalah di Kemenang. Mungkin itu saja ya nanti yang kami sampaikan dan kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu karena di Pondok ini ada berbagai agama yang besar dari Muhammadiyah, NU dan juga di kampung milik sendiri, jadi sampel moderasi. Ya. Sebagai contoh, saya pernah ngaji dengan Gus Bah. Beliau ketika ini ada yang tanya, apa perbedaannya NU Muhammadiyah itu? Ini kan jadi hal yang sangat biasa juga menjadi besar. Beliau dengan kemudian begini. Ada 3 yang beda, 1 ketua umumnya, 2 lambangnya, dan yang 3 itu harlahnya. Lah hari ini tadi disimpulkan oleh Pak PRT Pak Nano bahwa untuk mewujudkan moderasi tentu masing-masing agama untuk mempelajari dengan baik. Karena dengan belajar dengan baik-baik tentu tujuan kampung moderasi akan terwujud. Yeah. Untuk itu kami juga berharap bahwa dari masing-masing unsur atau lembaga yang ada, agama yang ada, marilah kita mempelajari agama dengan baik-baik sehingga akan teguh, sehingga tidak akan mudah tergesek isu-isu yang ada, sehingga momen hari ini dari kampung moderasi terwujud, terutama di Dusun Piring khususnya. Mungkin demikian Pak, tapi tidak sampai banyak lebar karena saya sudah mendengar beberapa masukan baik dari Pak Kasih Dimas, dari Pak Hanafi, dari Pak Kemenang dan juga Pak PRT. Yang lebih khusus dari Pak Toleran, Pak Duko dan Tiko juga dari awal mula. Demikian, baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini banyak masukan ataupun statement dari bapak-bapak semuanya berkaitan dengan program kampung moderasi beragama yang ada di Dusun Piring ini. Semoga apa yang disampaikan oleh bapak-bapak semuanya bahwa di kampung Piring ini sama-sama dalam kehidupan gotong royong, kemudian saling toleransi, saling menghargai berbagai perbedaan, dan juga berkaitan dengan 4 pilar, ya, 4 pilar moderasi beragama. Di sini juga dijunjung tinggi di Dusun Piring ini. Harapan kita apa yang ada di Dusun Piring ini menjadi embrio untuk dusun-dusun yang lain ataupun kelurahan-kelurahan yang lain, mengingat di Kabupaten Bantul kampung moderasi beragama itu baru ada 2 seperti saya sampaikan tadi, di Pundong kemudian di Banguntapan. Nah, kemudian yang terakhir, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang pada kesempatan kali ini menyempatkan hadir dan memberikan beberapa pemikiran yang nantinya pemikiran Bapak Ibu semuanya sudah kami catat di sini dan nanti akan menjadikan dokumen kami dan usulan kami ke tingkat DIY program-program untuk lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itu Pak Kaula. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atau dialog dengan pemimpin, barangkali ada salah hilaf, mohon maaf. Waktu nanti kami kembalikan kepada MC, dan nanti di sesi akhir barangkali bisa foto bersama di
tangga depan malam masjid kita. Soalnya tadi kita malam atau 2 kali. Sini sama di bawah ada tangga, jadi ini dokumen kamu. oke, betul kawan. Jadi fotonya 2 kali. Berikan demikian dari kami dan memandu jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.